Udah gue bilang, lo ngeyel. Dasar kepala udang. Ucapnya, mendorong kening gadis ini yang sibuk bersin. Apa sih? Kesal Hasya. Sesuai permintaan Gia, Hasya membujuk Damian untuk pulang terlambat. Sekarang sudah pukul 9 malam, cuaca memang panas tapi terkena angin motor pasti dingin. Udah, cepetan masuk. Kelamaan di luar makin sakit lo. Ucapnya, mendorong Hasya untuk memasuki rumah. Jangan dorong-dorong dong. Kesal Hasya, dia menoleh ke belakang untuk menghentikan aksi Damian ini. Kalian baru pulang? Keduanya serempak menoleh ke asal suara, itu Abraham. Pria parubaya itu bersedekap dada, menatap putranya dan Hasya yang tertawa. Tuan besar. Ucap Hasya langsung menjaga sikap, dia sedikit menunduk. Melirik Damian yang langsung memasang raut wajah sedatar jalanan aspal. Kalian kenapa bisa pulang semalam ini? Tanya Abraham. Buta mata lo, ini masih jam 9. Balas Damian. Hasya, kamu sebaiknya kembali ke kamarmu. Bersihkan diri dan langsung tidur ya. Melirik Damian sekali lagi, Hasya mengangguk dan segera pergi dari hadapan ayah dan anak yang memiliki aura menakutkan ini. Kamu juga Damian, segera bersihkan diri dan langsung tidur. Ucapnya. Jangan terlalu banyak main-main, cobalah fokus dengan sekolahmu dan tentukan segera kemana kamu akan melanjutkan pendidikan. Tanpa menjawab, Damian melangkah menaiki anak tangga. Tidak peduli sebanyak apapun Abraham mengoceh tentang ini dan itu. Tepat pukul 9.30 Hasya baru saja selesai mandi. Gadis ini terus bersin sejak pulang tadi. Entah karena cuacanya yang panas atau memang musim penyakit. Masih bersin-bersin? Tanya Damian, seperti biasa pemuda itu masuk tanpa mengetuk pintu dulu. Ketuk dulu Damian, gimana kalau masih nggak pakai baju saat kamu masuk? Hasya lelah menasehati pemuda ini, tapi Damian memang otak batu. Punya telinga fungsinya nggak ada, cuma jadi pajangan aja. Bagus dong. Ucapnya tersenyum miring. Dengan gaya angku yang menyebalkan di mata Hasya, pemuda ini duduk manis seperti biasa di atas ranjangnya. Kamu keluar Gih, aku mau tidur. Sini, gue kelonin. Melotot Hasya mendengar ucapan frontal itu, Damian terkekeh. Gue cuma mastiin keadaan lo, ngeyel sih disuruh pulang dulu baru acara kencan. Makan waktu. Balasnya. Tapi gini kan, cuaca panas tapi lo malah kedinginan sampai flu. Hasya mendesah lirih, bisa tidak Damian mengomentarinya nanti saja. Maksudnya biarkan dulu dia istirahat dengan baik malam ini, besoknya terserah mau bagaimana. Namanya juga penyakit, mana tentu datangnya. Ucap Hasya, ikut duduk di samping pemuda ini. Damian bergerak memegang kening Hasya, menempelkan telapak tangannya di sana. Lo panas, katanya. Udah tahu. Balas Hasya, melepaskan tangan Damian yang menempel di keningnya. Kita ke rumah sakit aja. Hasya menggeleng, ini kelelahan, istirahat sebentar juga besok udah sehat lagi. Sok tahu banget lo, ambil jaket lo kita ke rumah sakit sekarang. Hasya tetap menggeleng, aku cuma butuh istirahat, jadi kamu mending keluar sana. Aku mau tidur. Lo ngusir, katanya sensi. Hasya menggeleng, helaan napas berat terdengar oleh telinga Damian. Cuma pengen istirahat Damian, kalau kamu di sini aku nggak bisa istirahat sama ocehan kamu. Damian mendengus, niatnya datang ke sini sangat baik tadi. Sebagai pacar yang bertanggung jawab, dia harus tahu keadaan gadis ini. Ya udah, gue balik. Katanya, keluar dari kamar Hasya dengan menutup keras pintunya. Gadis ini hanya bisa menghela napas, Damian benar-benar maunya turutin emosi mulu. Terserah. Ucap Hasya, sudah dia katakan bukan. Kalau flu begini butuh istirahat, bukan berdebat.
Memulai tidurnya, Hasya menaikkan selimutnya sampai dagu. Memejamkan mata untuk istirahat dan besok beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, Damian mendengus kesal. Menendang pot besar berisi tanaman hias ini hingga jatuh berkeping-keping. Hasya tidak mengejarnya, padahal sudah sangat jelas kalau tadi dia merajuk. Dasar cewek tidak peka. Awas aja, sampai lo sakit gue nggak akan peduli. Ucapnya bersungguh-sungguh. Kembali melanjutkan langkahnya, masuk ke dalam kamar dan tidur. Persis seperti apa yang Hasya lakukan. Pukul 2 dini hari, nyatanya Damian berjalan mengendap-endap agar tidak ketahuan orang rumah kalau dia akan ke kamar Hasya. Menelan ludah sendiri. Sudah biasa bagi pemuda tampan pemilik mulut bon cabe ini. Masuk ke dalam kamar yang Hasya tidak pernah dikunci, Damian menutup perlahan pintunya. Berjalan mendekati gadis ini, Damian memeriksa kening Hasya. Bandel banget, gue bilang ke dokter lo nggak mau. Lirihnya. Helaan napas keluar dari bibir pemuda ini, dia kasihan pada Hasya. Tapi kalau membawanya ke dokter sekarang, pastinya orang rumah akan heboh. Durhaka sih lo sama pacar, kena karma kan? Ucapnya lagi, berbicara sendiri pada lawan yang berada di alam mimpi. Mengusap kening gadis ini yang berkeringat dingin dengan tisu, Damian duduk di bawah ranjang yang dimana Hasya menghadap ke arahnya. Mengusap keringat gadis ini dengan lembut seperti sentuhan seringan kapas agar tidak membangunkannya, Damian mendekat. Tidur dengan kepala bertompang pada telapak tangannya, tersenyum tipis karena kembali lagi dia bisa menatap wajah cantik nan polos milik Hasya dari jarak sedekat ini. Buta sih gue, baru nyadar kalau lo secantik ini. Ucapnya tersenyum seperti orang bodoh. Dasar Damian, bucin tapi galak. Paginya, di saat semua penghuni rumah sudah memulai aktivitas paginya. Kedua sejoli ini malah masih terlelap di alam bawah sadar mereka. Hasya tersentak bangun begitu alarm handphonenya berbunyi keras, bukan hanya dia saja tapi juga pemuda tampan yang tertidur dengan posisi duduk di dekat ranjangnya. Damian. Kagetnya, dengan suara agar serak karena flu. Kamu sejak kapan di situ? Tanya Hasya lagi, terduduk menatap Damian yang menguap. Mungkin masih mengantuk. Alarm lo, sialan suara bisa kecilan dikit nggak sih? Mulutnya. Ucap Hasya, menepuk bibir Damian membuat pemuda ini kaget. Nggak boleh ngomong kasar, muka ganteng kok mulutnya kotor begitu. Lanjutnya lagi. Ya alarm lo. Alarmnya baik, bangunin kita supaya nggak telat ke sekolah. Ucap Hasya, berdiri. Udah, ayo bangun. Kita harus sekolah. Lanjutnya. Damian mendengus, dia malas ke sekolah. Inginnya rebahan dan malas-malasan di kamar, atau pergi berdua bersama Hasya. Ayo Damian, kamu ngapain ngelamun? Hah? Ucapnya bodoh. Mandi. Kata Hasya. Maksud lo? Otaknya berpikir aneh-aneh, apa maksud Hasya mengajaknya mandi bersama? Tanpa sadar dia menyilangkan kedua tangan di depan dada, membuat gadis ini menyeritkan kening bingung dengan tingkahnya. Kita masih muda Sya, jangan buru-buru. Katanya. Buru-buru apa? Bingung gadis ini, mandi. Ucap Damian dengan nada lirih. Ya kan kita mau sekolah, ya mandi. Masa kamu nggak mandi berangkat ke sekolah? Ucap Hasya menjelaskan, tapi otak Damian sudah terlanjur adegan plus-plus. Mandi sama-sama? Tanyanya. Hasya mengangguk, Damian terbatuk-batuk. Antara kaget dan salah tingkah. Ya, kamu mandi di kamar kamu sendiri dan aku mandi di kamar aku. Salah tingkahnya tadi langsung menguap, terbawa hembusan angin. Wajah meronanya tadi berganti menjadi wajah memerah padam. Enjit, ditipu. Gumamnya dalam hati. Sana balik ke kamar kamu, kita udah mau kehabisan waktu loh.
Ucap Hasya yang melihat Damian hanya diam. Lo, tunjuknya pada Hasya. Damian meremas rambutnya sendiri, salah apa dia sampai punya pacar polos, bego, blow-on begini. Menangis hati, padahal sudah dibawa terbang malah ditendang paksa ke realita. Kenapa sih, aku salah nyuruh kamu mandi? Tanya Hasya yang masih tak paham. Mandi bareng. Damian tersenyum paksa, padahal dalam hati ingin memakan hidup-hidup Hasya. Ya mandi bareng, tapi di kamar masing-masing. Nggak mungkin kita saling tunggu kan, yang ada waktu kita habis. Sya, katanya menggantung, menangkup wajah gadis ini yang menatapnya polos. Lain kali, lo perhatiin tata bahasa lo ya. Hah? Bingungnya. Gue pergi, mandi sesuai yang lo mau. Ucapnya lagi. Ya udah sana. Usir Hasya namun dengan nada sehalus mungkin. Damian melangkah keluar dari kamar gadis ini, membawa rasa kesal dan malunya itu. Sesampainya di depan sekolah. Kenapa sih, kok diem terus? Hasya menahan tangan Damian yang akan mengegas motornya. Gerbang SMA antar bangsa tidak seramai hari-hari sebelumnya, itu karena mereka datang 5 menit sebelum gerbang ditutup. Lepas, gue telat. Katanya tajam. Kamu marah? Aku salah apa? Tanya Hasya, menghadang Damian. Masuk sana, telat lo nanti. Tapi kamu masih marah ih. Menghela napas, Damian geram. Bukan geram ditahan begini, tapi geram kalau mengingat betapa bodohnya dia subuh tadi. Mandi setan, lain kali dia tidak akan tertipu lagi. Gue nggak marah Sya, mending sekarang lo masuk. Satpamnya udah mencak gak jelas nungguin lo. Hasya menoleh pada satpam yang memang benar, sesuai dengan perkataan Damian. Lengahnya yang sedikit itu dimanfaatkan dengan baik oleh laki-laki ini, dengan sekali mengegas kencang motornya. Damian pergi, meninggalkan Hasya yang mengerucutkan bibirnya. Masuk Neng, mau ditutup nih. Ya Pak. Ucap Hasya lesuh. Hadeh, anak zaman sekarang pacaran mulu kerjaannya. Hasya tuli mendadak, masa bodoh dengan apa yang satpam sekolahnya katakan. Helaan napas terus dia lakukan hingga sampai di kelasnya yang masih ramai karena guru belum masuk. Dinda yang makan bekal masakan emaknya tersenyum lebar saat Hasya kini sudah duduk di dekatnya. Kenapa lo, kayak baju belum disetrika? Jangan dulu Din. Katanya, menelungkupkan kepalanya di atas meja. Dinda menyerit bingung, menutup kembali bekalnya. Gadis ini menyentuh bahu Hasya yang terlihat galau. Kenapa lo? Hasya membuang napas kasar, dia kembali mengerucutkan bibirnya. Pacaran itu banyak gak enaknya ya? Dinda mengangkat sebelah alisnya, tahu banget, kayak punya pacar aja. Kekehnya. Kamu belum tahu? Tanya Hasya. Tahu apa? Tanya Dinda balik. Aku kan punya pacar. Ucapnya polos. Vertrer halu lo, pacaran dari mana? Lo deket sama cowok aja nggak kecuali sama si Damian. Ucapnya lirih. Hasya mengangguk cepat, pacar aku kan Damian. Katanya mulus. Dinda ternganga, sebenarnya dia tidak akan sekaget ini. Tapi kemarin itu, Hasya kekeh kalau dia tidak suka Damian dan tidak akan menjalin hubungan lebih dengan pemuda itu. Sejak kapan? Katanya penasaran. Hasya menyengir, 1 hari yang lalu. What the hell? Sejak 1 hari yang lalu dan lo baru bilang ke gue sekarang. Dinda menggebrak meja mereka, serempak teman-teman kelasnya menatap keduanya bingung termasuk guru yang juga terkejut dengan gebrakan Dinda. Dinda, katanya keras. Bu. Hasya menoleh pada guru yang berdiri di depan pintu dengan membawa buku materi pelajaran mereka. Keluar, katanya. Bu tapi saya. Keluar Dinda, saya tidak mau keributan kamu membawa teman-temanmu tidak fokus dengan pelajaran yang saya bawakan.
Dinda membuang napas kasar, siapa yang ngajarin guru bahasa Indonesia lebih galak dari guru BK sendiri? Kampret memang, dengan langkah penuh keterpaksaan dia keluar dari kelas. Silahkan duduk, kamu juga Hasya, ucapnya. Gadis ini mengangguk kaku, kasihan dengan Dinda karena secara tak langsung gadis itu dikeluarkan dari kelas karena dirinya. Fokus, kita mulai pelajaran dan juga ulangan harian. Semua teman sekelasnya mengeluh, tapi guru wanita parubaya di depan tidak peduli. Jangan ada keluhan, nilai kalian juga harus bagus. Sebagai imbalan atas tugas yang jarang ibu berikan, katanya. Tidak ada yang berani protes, bahkan Hasya si anak pintar hanya bisa menerima kertas ulangan hariannya. Sementara di tempat lain, saya tidak bisa lagi Gia, Damian harus keluar dari negara ini. Gia hanya bisa tertunduk, ingin membela tapi tidak memiliki kuasa. Katakan, pendapatmu selayaknya seorang bibi pada keponakanmu. Hak yang Gia sendiri sungkan untuk menerima, tapi Abraham berbesar hati memberikan hak itu padanya. Saya tidak bisa memaksa tuan muda, beliau terlihat bahagia akhir-akhir ini. Dan kebahagiaan itu bersumber dari Hasya tuan, saya tidak bisa melihat lagi kalau tuan muda harus murung setiap hari seperti tidak memiliki gairah hidup. Ucapnya panjang lebar. Saya tahu posisi tuan saat ini sangat sulit, tapi memaksa kehendak juga hanya akan membuat hubungan tuan dan tuan muda semakin menjauh. Apalagi tuan muda terlihat belum ingin berdamai dengan tuan. Abraham memijat pelipisnya sendiri, helaan napas lelah terdengar di telinga Gia. Hubungan mereka seserius itu? Dia mengangguk, terlepas dari trauma tuan muda, saya melihat beliau nyaman berdekatan bahkan saling memegang dengan Hasya. Semakin sulit, Abraham rasa otaknya akan pecah memikirkan masalah yang selalu buntu ini. Saya lalu harus apa Gia? Tanyanya lirih. Gia menggeleng, dia juga sama. Bingung harus lakukan apa dan bagaimana menanggapi masalah ini. Bagaimana jika Anda berbicara baik-baik dengan ayah tuan? Abraham menggeleng, saya memang anak satu-satunya, tapi tua bangka itu lebih mencintai mantan menantunya. Mendengus, Abraham kesal dan marah mengingat kakek Damian yang selalu membela mantan istrinya daripada anaknya sendiri. Tua bangka yang tidak tinggal di Indonesia itu selalu memegang kendali, padahal jarak mereka ribuan mil. Silahkan keluar, saya butuh ruang. Dia mengangguk, dia keluar dari ruang kerja Abraham. Menutup rapat pintunya, dan dia yang melanjutkan pekerjaan. Sementara itu Damian di sekolahnya harus mendapatkan masalah akan tuduhan yang bahkan baru dia dengar beritanya. Kamu terlibat geng motor Damian? Tanya kepala sekolah, yang tidak lain adalah Ibu Karel. Mulut saya berbusa mengatakan kalimat yang sama. Ucapnya bersedekap dada. Bersikap baik dan sopan, bukan seperti itu cara duduk seorang murid. Tegurnya. Membuang napas kasar, Damian duduk dengan benar layaknya seorang murid yang diinginkan. Saya tanya sekali lagi, dan jawab dengan benar. Apakah kamu ikut geng motor? Saya sudah bilang, kalau saya tidak ikut-ikutan geng seperti itu. Balasnya tegas. Lalu bagaimana bisa nama kamu ada di daftar pencarian buronan serta identitas kamu juga? Tanyanya membentak. Saya kehilangan dompet, apa itu cukup? Damian berdiri, dirinya tidak suka dipaksa mengakui kesalahan yang bahkan tidak dia lakukan. Dan mungkin bukan hanya dirinya saja, tapi orang-orang di luaran sana juga. Saya tegaskan lagi, saya tidak melakukan aksi perkelahian sesuai tuduhan Anda. Saya tidak menuduh Damian, saya bertanya pada kamu. Dan kembali ke tempat semula, perhatikan dengan siapa kamu berbicara. Tidak menuduh tapi menyudutkan, sungguh kepala sekolah tidak berguna. Damian. Bentaknya mulai emosi, menghadapi pemuda dengan attitude nol ini. Hormati saya adalah pemimpin di sekolah ini.
Jangan karena saya merupakan ibu dari sahabat kamu, dan kamu bersikap semena-mena begini. Dan juga, kekuasaan ayah kamu tidak akan berguna jika sikap kamu kurang ajar seperti sekarang. Saya tidak bergantung dengan ayah saya, dan juga saya menghormati Anda sebagai ibu sahabat saya. Tapi sebagai kepala sekolah, mungkin harus dipertanyakan ulang. Damian melangkah pergi, dengan sengaja menutup pintu dengan cara sedikit kasar. Gimana? Tanya Karel menghadang langkah Damian. Tanya sama ibu lo. Gue nanya serius. Ucap Karel lagi. Gue nggak tahu, gimana ceritanya kartu identitas gue ada di lokasi kejadian. Karena seingat gue, semuanya aman di dompet. Karel jadi ikutan mikir juga, Damian ini tipikal orang yang tidak pernah melupakan barang sepenting itu. Dia juga bukan pemuda ceroboh. Apa hilang pas lo ngedate pertama sama Hasya? Damian menghentikan langkahnya, mengingat kembali kejadian itu. Benar sih, waktu itu yang memegang dompetnya adalah Hasya. Dan gadis itu tidak terlihat ceroboh meninggalkan dompetnya begitu saja. Gue nggak mau nuduh cewek gue. Bukan begitu anjir, maksud gue. Siapa tahu Hasya salah taruh terus nggak sadar kartu lo diambil orang. Gue bilang nggak mau nuduh pacar gue. Katanya mengulang kalimat yang sama. Karel mendengus, dasar bucin kampret. Buta sama semua bukti, kan ini konsepnya bukan nuduh tapi bertanya. Wong Hasya juga nggak mungkin kan marah kalau tanyanya baik-baik. Udahlah, gue udah bilang juga bukan gue yang ikut-ikutan geng motor itu. Tapi ditemuinnya kartu identitas lo bisa memberatkan. Gemas Karel. Duit gue banyak buat sewa pengacara. Menepuk bahu Karel, Damian tersenyum miring dan melanjutkan langkahnya yang ditahan tadi. Anak sultan setan, mentang-mentang duitnya sampai tumpah-tumpah gitu. Gumam Karel. Sebenarnya tidak salah sih, mau Damian sombong juga kan hartanya. Tidak perlu panas begitu, tidak iri juga. Karel juga kaya, meski tidak sekaya Damian, tapi dia tetap kaya kan.